Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, zikir itu menjadi landasan dari seluruh hubungan kita dengan Allah ya. Kalau disampaikan sholat itu tiangnya agama ya. Kemudian tegaknya sholat itu dengan zikir ya, aqimis sholah li dzikri. Dan zikir yang nyambung itu adalah zikir yang bermetodologi, yang harus ada syarat rukun, jalan dan caranya, yang itu ada sambungan tali ya, hubungan dengan Allah melalui tali rohani dan tali zahir. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah, dengan zikir itulah ya, ada jaminan kita itu ibadahnya bisa nyambung ya, dan variabel agama menjadi berfungsi aktif. Nah, demikian juga sebaliknya, kalau nggak zikir ya, itu seperti mati kata Nabi. Nah, kalau zikir itu hidup, ya nyambung, ya terpimpin, ada hubungan, ada sambungan ya, connect ya. Kita di dunia dan Tuhan di puncak akhirat tertinggi, tapi nyambung ya. Dunia dan ars itu jauh nyata terhingga, tapi kalau tahu caranya, aku lebih dekat berhampir daripadamu timbang urat lehermu sendiri. Nah, zikir adalah tadi ya, dasar dari seluruh hubungan kita dengan Tuhan ya. Makanya harus clear dulu tentang zikir ya. Kenapa kok mengingat ya? Kenapa kok ada rabitoh? Kenapa harus syahadat? Kenapa harus baiat? Kenapa harus ditanamkan unsur nur? Kenapa harus tahu jalan dan caranya? Kenapa harus bertali rohaniyah? Kenapa harus bertali zahir? Itu harus clear dulu ya, supaya nggak debat ya perkara zikir ya. Karena jika tidak zikir, jika tidak beserta Allah, maka pasti beserta setan ya. Jika putus tali hubungannya, sudah pasti manusia itu digondol setan. Sedangkan Tuhannya tetap Malik Yaumiddin, laisa kamitslihi syai'un ya. Nah, gimana kita menyembah Tuhan bersama Tuhan? Nah, ini kan sulit ya dijelaskan. Nyembahnya saja nggak tahu dia di mana, laisa kamitslihi syai'un, tapi kok harus beserta dia. Ini mudah ya. Nah, jadi demikian ya. Itulah kenapa kita berzikir itu harus dapatkan dulu Tuhan yang di dunia ya, yang ada tali hubungannya dengan Tuhan yang di ars ya, atau di dalam Quran Tuhan di langit dan Tuhan di bumi ya. Nah, demikian. Nah, kalau nggak dapatkan talinya, nggak dapatkan tali sambungannya, putus, zikirnya nggak nyambung ya. Makanya zikir itu bukan cuma menyebut-nyebut ya. Demikian juga bukan cuma mengingat, tapi harus sah secara syarat rukun, jalan dan caranya. Apa yang mau kita ingat jika dia itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk. Tidak mungkin apa yang kau ingat. Demikian juga menuju Allah yang di Malik Yaumiddin, mana bisa kita di dunia. Ya, jauhnya, dimensional, jaraknya tak terhingga. Nah, dari demikian. Nah, zikir itu harus bertali ya, terhubung, nyambung. Makanya ada istilah tali
rohaniyah, tali agama, jalan agama. Nah, bisa dilihat di surat Toha ayat 14. Sungguh aku inilah Allah, sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Yang ngomong gitu Allah konteksnya, konteks bahasanya. Tapi wujudnya, zahir corongnya Nabi Muhammad. Nah Allah ibaratnya Nabi Muhammad ya. Di tengah-tengahnya adalah tali rohaniyah Rasulullah Muhammad. Jadi Allah dan Nabi Muhammad itu bertali atau terhubung. Manusianya yang zahir wujud ul amri minkum Nabi Muhammad itu ada tali sambungan hubungan atau terzikirkan ya. Bukan dia memandang tapi akulah matanya. Bukan dia berkata-kata tapi akulah mulutnya dan sebagainya. Kalau bahasa umat Nasrani itu ya disampaikan oleh Profesor Qadirun Yahya menyampaikan Nabi Isa adalah Tuhan dalam bayangan gambaran manusia. Ini kias ya dan diartikan mentah-mentah seperti Tuhan kok dibayangkan, Tuhan kok digambarkan. Bukan seperti itu juga ya. Di alam manusia itu tetap ya berlaku konversi. Nah, demikian ya. Ada bayangan ya. Makanya di dalam Quran sendiri An-Nas ya, ada Tuhan manusia, raja manusia, sesembahan manusia adalah Tuhan dalam bayangan manusia. Sesembahan manusia di balik wujud manusia. Demikian juga Allah mempunyai sifat 20 pun wujud, tapi dia bukan wujud itu, tapi dia di balik sifat wujudnya. Makanya jangan kau sembah namaku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah afalku, ya, tapi sembahlah aku. Itu hadis qudsi. Makanya zikir ya tersambung itu adalah kunci dasar dari seluruh konstruksi ibadah dan agama kita. Kalau nggak nyambung, putus hubungan, putus zikirnya, maka seluruh amal ibadah kita pun putus. Ya. Dan disampaikan ya amal apapun yang kita jika tidak bersalawat akan Nabi akan gantung. Ya. Dan hubungan dengan Allah itu harus dengan isi hati ya, nikias ya, yaitu diri kita yang qadib. Tidak kuat menanggung beratku antara bumi dan langit kecuali hati hambaku yang lembut, lunak dan tenang. Jadi hubungan dengan Allah itu wajib dengan hati, kolbu atau ruh ya. Dan itu pun harus bertali. Dan kita pun harus kafah ya, jasmani dan rohani. Baru jasmani kita terpimpin oleh guru zahir jasmani, ulil amri minkum. Dan ruh kita pun terpimpin dengan guru rohani, Rasul. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Barulah zikir ya, baru bisa nyambung. Ingat, dimensi Allah itu maha mutlak, maha tak terhingga, maka nggak mungkin bisa dijangkau dengan sistem bottom up ya, yang relatifnya manusia masih dominan ya. Maka kita harus mendapatkan faktor Tuhan atau kekuatan Tuhan ya, yang tak terhingga. Ya, maka kita menggandeng atau kali faktor tak terhingga, hasilnya adalah limit tak terhingga. Kalau nggak dapatkan faktor tak terhingga, impossible. Demikian surat Ar-Rahman 33. Satupun jin dan manusia bisa melampaui batas langit dan bumi atau melewati akhirat ya, masuk akhirat ya, kecuali beserta dengan kekuatan Tuhan. Nah itu yang harus kita cari saat di dunia. Carilah Tuhan yang di dunia, barulah kita akan mengenal, menuju ya Tuhan yang di puncak akhirat tertinggi. Nah Tuhan yang di dunia gak mungkin ya yang maha ya, tapi wakil utusannya yang membawa tali sambungan channel rohaniyahnya atau membawa tali hubungan qadib. Nah itulah jalan agama ya.
jalannya lewat itu, salurannya lewat itu, urut-urutannya lewat itu ya. Nah, kalau kita nggak tahu jalannya, di mana kita mau sampai? Ditanya di mana Tuhan, nggak tahu. Nah, kalau kenal kan bisa nunjuk yang mana Tuhan. Oh, di situ loh. Kita bisa nunjuk alamatnya di mana. Tapi dia bukan Tuhan. Tapi Tuhan dibalik orang itu. Sungguh aku inilah Allah ya. Sembahlah aku dan dirikan salat untukku. Yang ngomong gitu adalah wujud Nabi Muhammad. Di mana Allah? Dibalik yang Nabi Muhammad. Ya, yang proses jalannya berlapis ya, di balik Nabi Muhammad adalah Rasul Muhammad. Di balik Rasul Muhammad adalah Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ulil amrinya saat itu adalah Nabi Muhammad, kemudian Rasulnya adalah Rasul Muhammad, ujungnya adalah Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Jadi bayangkan saja ya, layangan saja, layang-layang. Kalau putus talinya sudah nggak jelas ke arah mana dia ya diterbangkan ya. Nah demikian ya. Kalau putus hubungan, putus sambungan tali rohaniyah nur ya dengan Allah, kita sudah pasti akan tersesat dari Allah. Nah makanya setiap saat kita harus sambungkan berkekalan dengan zikir ya akan Allah ya. Tapi harus bertali. Karena kita nggak mungkin mengingat dengan bottom up kemampuan relatif manusia kita. Impossible ya. Mengingat Allah, apanya yang kau ingat? Wong laisa kamitslihi syai'un. Allah di Malik Yaumiddin, apanya yang kau mampu jika mau menuju Allah Ta'ala yang di arsy tadi. Mi'raj kau tak bisa, jalannya pun tak mampu, makanya wabtaghu ilahil wasilah. Carilah jalan. Wasilah itu adalah cara untuk mendekatkan diri pada puncak derajat tertinggi atau makom tertinggi atau Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ketik di Google ya, apa harfiahnya wasilah? Wasilah adalah cara ya, sekaligus dan jalan ya, agar kita bisa sampai pada makom derajat puncak tertinggi. Maka wasilah itu adalah jalan dan cara untuk agar kita bisa sampai Allah. Nah itu. Nah kalau nggak dicari malah ngerti. Akhirnya bertuhan nama, bertuhan keyakinan, kepercayaan yang nggak jelas ya. Nah kita jelas Tuhan kita Tuhan siapa? Tuhan kita adalah Tuhannya Rasul. Maka yang mengenalkan kita akan Tuhan adalah Rasul. Kita harus mentaati Rasul dulu. Ketemu dulu, kenal, kemudian taat pimpin Rasul. Nah, kemudian Rasul itulah yang mengenalkan kita akan Tuhannya. Nah, itu logikanya logis sekali ya. Maka kita harus bertali lewat tali zahir, rohaniyah, dan Allah SWT. An-Nisa 59. Jika tidak demikian pasti putus, nggak ada sambungan, nggak ada hubungan. Sholat pun putus, ya, nggak dapat apa-apa kecuali dapat rakawel. Puasa pun putus, hanya dapat lapar dan haus. Demikian juga apa saja kalau tidak dilandasi dengan zikir yang nyambung, maka seluruh amalnya putus. Demikian juga diterangkan di dalam Quran ya. Amal baik orang-orang yang kafir belum beriman itu bagikan fata morgana. Yang mereka mengira mendapatkan gambaran air di padang pasir datar ya, ternyata cuma gambaran saja, fata morgana, dapat angan-angan saja ya, enggak nyambung, enggak ngerti, satu saja enggak bersaksi, apanya mau diingat, kalau saya enggak bisa ingat, apanya mau nyambung, apa yang mau menghubung, talinya enggak tahu, jalannya enggak tahu, syarat rukunnya enggak tahu, karena mau sholat nyambung, ya, gimana mau zakat nyambung, puasa nyambung, nggak ada hubungan, ya, alias putus atau mengalami the missing link. Nah itu harus kita dapatkan dulu dengan pembawa linknya yang di zaman kita sendiri atau disebut ulil amri minkum. Syahadat pun ya bersaksi akan Allah lewat
rasul utusannya, yaitu utusannya ya. Dan itu pun yang rohani ya, yang dibaliknya rasul yang ulil amri minkum zaman dulu adalah Nabi Muhammad. Bersaksi akan Nabi Muhammad, bersaksi akan Rasulullah Muhammad dibaliknya. Dan bersaksi akan Allah di ujungnya. Dan ingat, kita saksikan itu isinya, bukan wadahnya. Kalau kita saksikan air di dalam botol, kita sebut menyaksikan sebotol air. Ya, kita sebut wadahnya dulu, baru isinya, boleh ya. Sebotol air, sekendi air, ya. Karena kita saksikan airnya. Tapi kalau kita saksikan zahirnya, kita hanya menyaksikan botol. Makanya syahadat kita menyaksikan Allah, dibaliknya Muhammad Rasulullah atau Rasulullah Muhammad, tapi dibaliknya wadah zahir yang mingkum di antara kamu di zamanmu sendiri yang kau saksikan wujudnya. Ya. Nah, demikian ya. Kalau kita menyaksikan zahirnya, maka syahadat itu menyebutkan Nabi Muhammad. Tapi kalau kita saksikan isinya, maka syahadat itu bersaksi akan Rasulullah Muhammad. Pertanyaannya sekarang, bunyinya syahadat, apakah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ataukah wa asyhadu anna Nabi Muhammad Rasulullah? Ternyata wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti kita saksikan isi di baliknya. Kita menyaksikan isinya, bukan menyaksikan wadah zahirnya. Kita menyaksikan air di dalam botol atau juga disebut sebotol air. Kita tidak menyaksikan sebuah botol. Ya. Nah, demikian ya. Jelas, clear. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itulah urutannya ya. Jalannya ya. Talinya ya. Atau step-stepnya ya. Nah, begitu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nah, ilmu untuk menyambungkan atau jalannya, caranya, ilmu untuk zikir ya, adalah ilmu tarekat ya. Dan ini ada tentang praktek tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Salam ta'lim marifat ilahi anta maksudi wa ridho kamar lubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.